Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Anjiliani Dewi dengan NIM 112102883. Di sini saya akan menjelaskan karakter building tentang keprihatinan bangsa tentang radikalisme dan NKRI dari program studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan memasuki latar belakang dari radikalisme. Radikalisme itu seakan menakutkan, jauh dari kata perdamaian dan cinta kasih sesama manusia. Yang ada kekerasan untuk menolak ketertiban sosial dan menginginkan perubahan. Tapi sebenarnya, apa itu radikalisme? Radikalisme dapat diyakini menjadi ancaman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran radikalisme juga bisa dimanfaatkan oleh kecanggihan teknologi, contohnya handphone, internet. Internet juga bisa menyebar luas ke seluruh dunia, apalagi menyebar di seluruh Indonesia. Masyarakat atau pemerintahan dihimbaukan untuk mewaspadai penyebaran ideologi terlarang tersebut. Radikalisme sekelompok orang yang dimana mereka menginginkan perubahan dan pembaharuan politik dengan menggunakan cara kekerasan. Menurut Katodirjo, tahun 1985, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh ketertiban sosial dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa. Sedangkan, menurut Hasani dan Naipospos tahun 2010, radikal adalah pandangan yang menginginkan perubahan yang mendasar dengan realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Kita masuk ke latar belakang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana pemerintah selalu menjalankan otonomi seluas-luasnya di bidang pemerintah oleh undang-undang untuk menentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 menyatakan NKRI dibagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, dan tiap kota, kabupaten, dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Tujuannya sudah tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini kita cari permasalahan yang akan dibahas artikel ini. Yang pertama, bagaimana radikalisme dan NKRI bisa terjadi dan dampaknya. Yang kedua, apa saja bentuk atau jenis radikalisme dan pelakunya. Dan yang ketiga, bagaimana penanganan radikalisme. Kita langsung memasuki pembahasannya. Bagian pertama, paham radikalisme disebabkan oleh 3 faktor utama, Kanomi tahun 2002. Faktor pertama yaitu perkembangan global, bahwa kelompok radikal menjadi situasi di Timur Tengah untuk menginspirasi mengangkat senjata dan aksi teror atas dasar penderitaan sesama muslim, seperti Palestina yang dicaplok oleh Zionis, Afghanistan, Irak, Yaman, dan seterusnya, yang dipandang sebagai campur tangan kerjasama antara Amerika dan Israel.
dengan bantuan blog pendukungnya. Hamami tahun 2002. Yang kedua yaitu tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Hamami tahun 2002. Yang ketiga, karena kemiskinan dan keadilan sosial, kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap aksi radikalisme. Hal utama yang membuat keterkaitan kuat antara kemiskinan yang terjadi dan laten radikalisme. Situasi seperti ini menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Hamami 2002. Dampak yang akan terjadi adalah Pasilov mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme dapat berdampak buruk bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain, terjadinya teror dan kekerasan yang membuat masyarakat resah dan ketakutan. Bisa juga menimbulkan konflik vertikal dan horizontal, dan menyebabkan hilangnya harta benda bahkan nyawa sekalipun. Terhambatnya perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagian kedua, radikalisme di Indonesia adalah 3 bentuk, yaitu pertama, radikal secara keyakinan yang kerjaannya mengkafirkan semua dianggap akan masuk neraka kecuali semua kelompok dia. Tutur Haidar dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis, tanggal 14 bulan 11. Selanjutnya, radikalisme secara tindakan. Menurut pengamatan GID, adalah kelompok yang menghalalkan segala cara, termasuk membunuh dengan atas nama agama. Yang ketiga, radikalisme dalam bentuk politik. Kelompok ini yang menginginkan ideologi negara yang sah, Pancasila dan ideologi khalifah. Dari ketiga jenis tersebut, Haidar mengatakan jumlah pengikut yang marak di Indonesia, bahkan dia bersumber bahwa saat ini Indonesia dalam situasi darurat paham radikal. Pelakunya menurut Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan penangkapan 8 orang teroris pada Rabu tanggal 14 bulan 9. Mereka kini ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka adalah Ricky Pranado, Joko Witoyo atau dikenal sebagai Abu Jafar, Indra Irwansyah, Muhyi. Kemudian tersangka lainnya yang berhasil ditangkap adalah Zulpendra, Muhammad Nur Syahid, Iwan Tuan Zainuddin, dan Muhammad Ali. Kita masuk ke bagian ketiga. Generasi muda terkadang menjadi sasaran empuk bagi radikalisme dan terkadang selalu berujung aksi terorisme. Berdasarkan survei dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2017, sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik pada paham radikalisme. Dalam penangkal terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerapkan strategi kontraradikalisme dan deradikalisasi. Sasarannya adalah masyarakat umum, pelajar, tokoh masyarakat, dengan tujuan menanamkan nilai Pancasila dan perdamaian, sementara sasaran deradikalisasinya adalah kelompok radikal dan simpatisan, tujuannya menghentikan kekerasan. Upaya untuk mencegah terjadinya radikalisme secara mandiri adalah melakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka dan toleransi, berjejaring dalam komunitas perdamaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.